Bapak dan Ibu yang kami muliakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita simak bersama arahan sekaligus membuka acara webinar secara resmi oleh Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen. Dengan hormat kami persilakan Bapak Dr. Praptono, MED. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota, teman-teman dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan juga Balai Penjaminan Mutu Pendidikan seluruh Indonesia, Bapak Ibu, para kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan semua saja yang mengikuti webinar pada siang hari ini, pagi menjelang siang, baik yang langsung melalui Zoom maupun yang di kanal YouTube. Puji syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan barokahnya pada kita semuanya. Terutama kita sudah berada di penghujung bulan Agustus tahun 2023. Ini adalah hari bulan kemerdekaan kita yang ke-78. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik, pendidikan menjadi lebih maju, anak-anak menjadi semakin mendapatkan kemerdekaan dalam mengembangkan potensinya dengan layanan pendidikan yang kita siapkan, yang kita sediakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sebenarnya memanfaatkan 3 hari terakhir dari proses yang harus kita lalui agar bantuan operasional satuan pendidikan ini bisa diberikan, bisa disalurkan ke satuan-satuan pendidikan, karena memang ini menjadi kewajiban kita bagi pemerintah untuk menyalurkan dan kewajiban bagi sekolah untuk mengelola dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar secara optimal. Dan kita semuanya sudah tahu sejak jauh-jauh hari sudah disampaikan bahwa pada tanggal 31 Agustus adalah hari terakhir kita akan melakukan cut off untuk data pokok pendidikan kita, dan sehingga wajib ataupun penting bagi kita di Dinas Pendidikan di UPT untuk bisa memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan kita sudah memasukkan datanya dengan baik dan benar, karena Dapodik inilah yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan perencanaan pendidikan dan juga sekaligus menjadi data informasi kita untuk menjalankan kegiatan-kegiatan, mengintervensi, menjalankan program-program, dan salah satunya yang terpenting bagaimana biaya operasional satuan pendidikan ini bisa disalurkan, dan itu sangat tergantung dengan data pokok pendidikan. Nah, mengawali dari itu semuanya, yang pertama saya perlu mengingatkan pada kita semuanya ya Bapak Ibu bahwa transformasi pembelajaran harus kita lakukan, karena memang kalau jujur kita mengatakan bahwa saat ini kita sedang mengalami krisis pembelajaran. Dari mana datanya? Bapak dan Ibu bisa lihat dari kalau kita lihat dari skor PISA, kita pun juga berada di peringkat yang sangat rendah ya. Di bidang membaca kita hanya di posisi 72 dari 77 negara yang disurvei, itu data di tahun 2018.
kemudian di bidang matematika kita juga di peringkat 72 dari 78, di bidang sains meskipun sedikit lebih baik, tapi juga tidak terlalu menggembirakan karena kita berada di angka 70 dari 78. Bahkan ketika kita lihat dari skor hasil asesmen nasional, kita pun juga memiliki kondisi yang di mana 1 dari 2 peserta didik kita ternyata belum mencapai kompetensi minimum literasi. Bahkan di bidang numerasi itu 2 dari 3 peserta didik kita belum mencapai kompetensi minimum. Ya, jadi sulit atau berat untuk kita mendorong peningkatan kompetensi numerasi kalau literasinya tidak meningkat. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa transformasi pembelajaran ini harus kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita bicara pembelajaran maka kita tidak hanya tentu berpikir hanya literasi dan numerasi. Ada kompetensi ketiga yang itu jauh lebih penting karena ini yang akan melindungi, yang akan membentengi anak-anak Indonesia menjadi anak Indonesia yang beriman dan bertakwa, tapi sekaligus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Tetapi faktanya, ketika kita melihat bagaimana isu kekerasan, kemudian perundungan, itu juga masih sangat tinggi dalam satuan pendidikan kita. Bersumber dari data hasil asesmen nasional, kita mendapati 24,4% peserta didik kita berpotensi mengalami insiden perundungan di sekolah, kemudian 22,4% itu berpotensi mengalami kekerasan seksual. Ini dari pengakuan anak-anak kita. Dan angka ini tidak bisa kita anggap enteng karena memang kalau kita ingin menyiapkan generasi yang hebat, generasi yang berkualitas, tentu kita harus mampu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, dalam kaitan itulah Bapak Ibu sekalian, saya akan izin untuk share screen. Sudah nampak belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Sudah nampak, Bu? Masih belum, Pak. Oh, masih belum. Sebentar. Oh, saya salah kali. Kalau ini? Masih belum juga, Pak. Oke, ya udah. Baik. Bapak Ibu, dari kondisi literasi numerasi tadi, maka untuk kita bisa melakukan transformasi satuan pendidikan kita, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama bahwa sudah saatnya bagi kita para guru, kepala sekolah ya, dari Pemda untuk bisa bersama-sama berkolaborasi mewujudkan layanan satuan pendidikan yang berpihak kepada tumbuh kembangnya murid. Ya, individu yang kita layani ini adalah individu yang memiliki keberagaman, perbedaan, latar belakang etnis, bahkan tidak dipungkiri juga beberapa individu kita memiliki hambatan ataupun kebutuhan khusus. Tetapi sekali lagi, karakteristik yang ada pada mereka tidak kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Maka potensi apa yang dimiliki oleh anak itulah yang menjadi
pendekatan yang harus bisa kita optimalkan perkembangannya. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan asesmen nasional, kemudian juga sudah dituangkan ke dalam rapor pendidikan. Nah, maka bagaimana kemudian data-data itu bisa menjadi sumber informasi yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan pengembangan sekolah. Maka kita sudah mulai membiasakan pada sekolah-sekolah kita untuk selalu terbiasa dengan budaya evaluasi dan refleksi, dan itu berbasis dengan data. Nah, yang ketiga, concern dari kita untuk peningkatan hasil belajar murid, dan ini sudah kita lihat juga dari asesmen nasional, kita berfokus pada literasi, numerasi, dan karakter, karena inilah kompetensi yang akan bisa mengantarkan anak-anak kita di era digitalisasi, di era perkembangan informasi yang sangat cepat dan pesat. Mereka akan menjadi individu yang kuat, yang tangguh, yang survive di masanya. Nah, itu literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian bagaimana agar mereka bisa belajar dengan baik, dengan hasil belajar yang optimal, maka lingkungan sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Dan yang terakhir, di tengah sekian banyak isu perubahan, maka kemampuan dan kapasitas kita itu bisa kita perkuat ketika satuan pendidikan ini kuat dalam menjalin kolaborasi atau kemitraan dengan orang tua. Nah, termasuk juga mitra-mitra pembangunan yang ada di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka untuk melakukan transformasi pendidikan itu sudah 25 paket kebijakan di launching oleh Mas Menteri. Yang terakhir, yang episode ke-25 ini bicara tentang persoalan pencegahan kekerasan dalam satuan pendidikan. Nah, namun demikian terkait dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, salah satu yang menjadi concern kita, meskipun ini bukan satu-satunya ya, karena dana bantuan operasional satuan pendidikan ini kan hanya merupakan salah satu instrumen pendanaan pendidikan. Langkah-langkah yang lain banyak Bapak Ibu di dinas, di sekolah bisa lakukan, misalkan dengan membangun komitmen pada pembelajaran dasar, kemudian memperkuat dukungan pengajaran, memanfaatkan teknologi seperti di platform Merdeka Mengajar yang sudah dihadirkan di tengah ekosistem pendidikan kita. Nah, jadi salah satu yang menjadi penting, dan karena ini menjadi sumber utama untuk memastikan terjadinya transformasi satuan pendidikan itu adalah tersedianya biaya operasional di satuan pendidikan kita. Nah, untuk melakukan itu semuanya, maka Bapak dan Ibu perlu memastikan data yang masuk dalam sistem Dapodik kita ini adalah data yang benar. Nah, info terakhir dari tim kami bahwa masih ada ini di pertemuan 2 hari yang lalu di berbagai jenjang itu masih ada. SD masih ada ribuan ya, bahkan mungkin sekitar 2.000 atau 3.000-an gitu. Kemudian kalau SMA dan SMK itu relatif lebih sedikit ya. Gitu. Ya. Dan kita masih punya PR ya Bapak dan Ibu, karena yang sudah melakukan pemutakhiran Dapodik itu baru 92,66%. Nah, berarti kan masih ada 7,34. Dan yang kemudian yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima Dapodik itu baru 91,2%. Jadi ada 9%-an ya. 9% dari 400.000 kan banyak. Banyak. Dan kalau saya bermohon pada Bapak Ibu sekalian, satu saja sekolah yang harusnya bisa mendapatkan BOS kemudian karena kelalaian ataupun belum bisa
sinkron Dapodiknya menurut saya itu adalah satu kerugian, karena di situ ada anak-anak kita yang harus kita siapkan media belajarnya, kita ada kegiatan guru-guru yang harus mereka belajar, melakukan aktivasi di komunitas belajar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kami sengaja menghadirkan Bapak Ibu di forum Zoom ini karena kami betul-betul ingin bahwa tanggal 31 Agustus nanti, 3 hari lagi itu, saya berharap 100% ya, 100% satuan pendidikan kita itu sudah sinkron Dapodiknya dan sudah bisa kita tetapkan untuk layak menerima BOSP. Dan nanti tim kami yang akan memberikan penjelasan secara lebih detail. Silahkan Bapak Ibu yang punya masalah, punya kendala untuk bisa berkoordinasi, dan mungkin tidak semuanya akan tuntas di webinar ini, tapi kami ada UPT ya, ada BPMP dan BPPMP di semua provinsi, itu adalah partnernya Bapak Ibu sekalian, Pemda, ya, sekolah, untuk silahkan berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim kami yang ada di lapangan, dan kemudian jangan sampai kita lewat ya. Nah, satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat penerima berpotensi tidak mendapatkan alokasi dana BOSP selama 1 tahun anggaran. Nah, kan serem ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini momen penting, jangan dilewatkan ya. Tugas kita melayani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau hanya karena kita nggak perhatian, hanya karena kita nggak komitmen atau menganggap enteng, ini bukan urusan kita gitu ya, kalau kita di dinas atau di UPT terus itu urusan sekolah gitu, enggak lah. Kita mau berkolaborasi, membantu seoptimal mungkin, dan juga teman-teman di satuan pendidikan ya, baik yang di komunitas-komunitas belajar ya, dalam pendidikan ataupun antar satuan pendidikan, ayo tengok kanan kiri, ingatkan sekolah-sekolah yang belum sinkron Dapodiknya, disegerakan ya, waktunya tinggal tanggal 28, 29, 30, 31. Setelah itu close. Dan kalau sudah close, perubahannya akan bisa kita lakukan 1 tahun yang akan datang ya. Rugi sekali gitu. Baik, saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih pada tim Dapodik, Mas Dana, Mas Nafis, dan kawan-kawan semuanya. Monggo untuk bisa dibantu dijelaskan jelas-jelasnya pada stakeholder kita ya, dinas dan juga sekolah, untuk bisa menuntaskan Dapodiknya. Terima kasih. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat koordinasi penuntasan Dapodik tahun 2023 dalam rangka menyongsong cut off di 31 Agustus saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Praptono MED atas arahannya, dan dengan demikian webinar ini telah dibuka secara resmi. Dan sekiranya Bapak berkenan dapat membersamai kami di acara ini, namun bila Bapak ada agenda lain, kami persilakan berkenan meninggalkan acara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas perkenannya untuk hadir pada acara ini. Berikutnya adalah sesi paparan yang akan dipandu oleh moderator Bapak Nafis Khairul Huda, Eskom. Kami persilakan Bapak Nafis. Ya. Terima kasih Bu Rika. Sebelumnya suara saya cukup jelas Bu Rika? Jelas Pak Nafis. Oke, terima kasih Bu Rika sekali lagi. Kepada kepada yang terhormat Pak Ses, Pak Praptono, terima kasih telah memberikan arahan sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Ditjen Pawdasmen, yang terhormat pula Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis
BPMP maupun BBPMP. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota di seluruh Indonesia dan yang mewakili. Dan tidak lupa yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia, dan ini juga tidak kelupaan Bapak Ibu Sobat Data ya di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya mungkin akan menyampaikan pantun tadi karena Bu Rika udah pantun ya di depan. Jadi cut-off Dapodik memang selalu dinanti, baiknya sinkronnya di awal waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu telah hadir bersama kita. Kita ada 2 narasumber yang akan mengisi materi pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Nandana Baswara, beliau adalah Kapokja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital yang nanti akan menyampaikan paparan tentang pemantauan progres pengiriman Dapodik dalam rangka persiapan cut-off BOSP tahun anggaran 2024. Kemudian selanjutnya nanti akan diikuti oleh Pak Manik, Pak Elmanik Mustiko Hendro. Beliau adalah Koordinator Substansi Data dan Statistik dari Pusdatin yang nanti akan menyampaikan materi terkait dengan kebijakan verbal terkait perhitungan BOSP tahun 2024. Jadi pasti Bapak Ibu di Satuan Pendidikan maupun di Dinas ini sudah menunggu ya, dan mungkin akan banyak pertanyaan terkait dengan hal ini, terkait dengan problem yang ada di Dapodik maupun di verbal. Tapi tenang Bapak Ibu, nanti tetap Bapak Ibu bisa bertanya, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui Q&A atau melalui chat yang ada di kanal YouTube dengan mengisikan format sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu nanti isikan nama, dari instansi mana, dan pertanyaannya apa. Mungkin sepertinya pengantar dari saya cukup panjang ya Pak Dana. Selanjutnya saya persilakan Pak Dana untuk menyampaikan materi terkait dengan pemantauan pengiriman Dapodik dalam rangka persiapan cut-off BOSP tahun anggaran 2024. Silakan Pak Dana, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Nafis. Suara saya jelas terdengar? Jelas Pak. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Praptono, Sesdijen PAUD Dikdas dan Dikmen. Yang saya hormati para direktur di lingkungan PAUD Dikdasmen. Yang saya hormati Kepala B2 PMP dan BPMP, lalu Pak Manik selaku narasumber. Lalu yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir, Kepala Sekolah, Guru, dan tentunya operator Dapodik yang saya banggakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pemantauan sinkronisasi Dapodik sampai dengan saat ini. Mungkin sebelum masuk ke dalam slide, saya ingin mengingatkan kembali tadi pesan-pesan kunci dari Pak Praptono bahwa saat ini banyak sekali transformasi pendidikan yang perlu dilakukan. Ada 25 episode Merdeka Belajar, kita ada kurikulum Merdeka, lalu penerapan PBD, peningkatan SDM. Tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan oleh semua satuan pendidikan dalam melakukan transformasi. Dan untuk melakukan transformasi itu, saya yakin bahwa BOS dan BOP ini merupakan salah satu instrumen pendanaan utama yang ada di dalam satuan pendidikan. Mungkin ada daerah yang memberikan BOSDA, tetapi BOS dan BOP ini merupakan salah satu pendanaan utama yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Jadi pemerintah sudah menyiapkan untuk seluruh sekolah yang memenuhi kriteria untuk pendanaan BOS dan BOP-nya. Nah, dalam pendanaan BOS dan BOP ini, Dapodik merupakan komponen utama, karena semua pendanaan itu tentu berbasis dari data. Nah, sehingga mohon ini menjadi perhatian kita semua. Mungkin saya akan coba sajikan sejauh mana sampai dengan saat ini progres dari pengiriman atau sinkronisasi Dapodik.
Nah, Dapodik ini sendiri Bapak Ibu seharusnya sudah cukup akrab untuk semua ya Bapak Ibu. Dapodik ini merupakan kunci untuk hampir semua hal proses yang ada di sekolah. Kalau bisa saya sampaikan di sini, salah satunya di Dapodik itu ada data tentang satuan pendidikan itu sendiri, peserta didiknya, gurunya, termasuk substansi pendidikan. Nah, Dapodik ini merupakan kunci Bapak Ibu untuk mengakses berbagai layanan pendidikan yang diberikan. Antara lain misalnya terkait dengan BOS dan BOP, ini tentunya sangat tergantung dengan Dapodik. Lalu hal-hal yang lain seperti DAK fisik itu juga tergantung Dapodik. Rapor pendidikan, ARKAS, bahkan layanan-layanan untuk guru, mengakses tunjangan, lalu untuk mengikuti AN, berbagai hal, itu semua kuncinya adalah di Dapodik. Nah, sehingga Dapodik ini tentunya menjadi concern utama untuk kita semua Bapak Ibu, baik di Dinas Pendidikan, untuk bisa membina satuan pendidikan di wilayahnya, baik kepala sekolah, dan juga guru atau operator yang ada. Dapodik ini merupakan komponen utama Bapak Ibu untuk kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya posisi dari setiap sekolah, profil pendidikan, basis pendidikannya begitu. Dan ini akan menentukan berbagai hal. Nah, sehingga ini mungkin salah satu pesan kuncinya, ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu. Jangan sampai misalnya gitu ya, dinas tidak melakukan pembinaan, lalu kepala sekolah sendiri yang bertanggung jawab tidak memantau, semuanya hanya dibebankan kepada operator. Padahal sebenarnya ini semua adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Jadi ini mungkin di slide pertama saya sampaikan bahwa Dapodik itu kunci untuk ke semua hal. Nah, selain itu Bapak Ibu, data dari satuan pendidikan itu tentu tidak hanya mengisi ya, tapi harapan kami data itu juga berkualitas dan akurat. Jadi ada beberapa prinsip yang mungkin saya ingin mengingatkan. Yang pertama, cepat Bapak Ibu. Jadi di Dapodik ini semi online, tapi ini real time begitu Bapak Ibu sudah sinkron. Jadi waktunya ini sangat singkat jika Bapak Ibu mengisi di dalamnya dan sudah sinkron pasti sudah langsung masuk ke kami. Lalu lengkap, jadi tadi kami sampaikan hampir seluruh field yang menyangkut tentang satuan pendidikan, guru, siswa, proses pembelajaran, itu juga sudah ada di dalam Dapodik. Nah, yang ketiga yang ingin saya ingatkan adalah mutakhir Bapak Ibu. Jadi mutakhir ini, karena data ini diinput oleh satuan pendidikan, saya yakin dinamika dalam setiap satuan pendidikan atau sekolah itu pasti banyak terjadi. Ada yang pindah, ada yang mungkin pembangunan baru dari sarprasnya. Nah, tolong ini dimutakhirkan sesuai kondisi terkini. Karena ini akan sangat menentukan berbagai intervensi yang akan didapatkan oleh sekolah. Misalnya, Bapak Ibu ruang kelasnya kemarin rusak terus sudah direhab, yaitu tolong diupdate Bapak Ibu. Lalu misalnya ada siswa yang pindah, yaitu perlu diupdate. Misalnya ada sekolah yang sudah merger atau tutup, yaitu juga perlu diupdate oleh dinas. Jadi ini sangat menentukan terkait dengan pemutakhiran data. Dan Dapodik ini pun tidak ada pembatasan. Semakin sering Bapak Ibu melakukan pemutakhiran data, supaya sesuai dengan kondisi lapangan, tentunya itu semakin baik. Yang prinsip keempat, akurat. Jadi mohon data yang dikirimkan adalah data apa adanya dari sekolah. Nah, ini masih dulu ya Bapak Ibu masih sering terjadi tentang pengisian data ini yang tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Nah, ini tentu memberikan gambaran yang salah dan juga akan membuat resiko juga ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, ini dulu ada case misalnya ada sekolah-sekolah yang karena mau akreditasi lalu nggak punya perpus dibilang punya begitu ya, nggak punya ruang A dibilang punya dan seterusnya lah. Nah, tapi implikasinya ketika data itu ditarik untuk pengusulan DAK fisik, seharusnya sekolah itu bisa mendapatkan banyak bantuan, akhirnya tidak bisa mendapatkannya. Karena dianggapnya di dalam sistem Dapodik memiliki, padahal sebenarnya belum memiliki. Jadi akurat ini juga sangat penting. Jadi selain diisi dengan baik dan juga dengan benar, sesuai dengan kondisi yang ada di tiap satuan pendidikan. Baik dari segi data peserta didiknya, sarprasnya maupun gurunya. Lalu yang terakhir akuntabel. Jadi akuntabel di mana akuntabel ini kondisi datanya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika ada berbagai bantuan, misalnya pemberian BOS, pemberian PIP, penghitungan untuk tunjangan, ini semuanya bisa akuntabel karena semuanya terrecord di dalam Dapodik.
Jadi sekali lagi, Dapodik ini menjadi sistem utama, satu-satunya sistem untuk pendataan pendidikan, dan prinsip-prinsip ini perlu kita perhatikan. Jadi perlu diisi dengan baik dan benar, Bapak Ibu. Jadi ini ada 5 prinsip yang perlu kita jaga. Nah, dalam pengalokasian dana BOS, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, pemutakhiran atau sinkronisasi Dapodik itu menjadi syarat mutlak, Bapak Ibu, untuk penentuan alokasi dana BOS di satuan pendidikan. Jadi di sini saya mengingatkan kembali syarat-syarat umumnya apa saja untuk menerima BOS. Yang pertama, memiliki NPSN. Nah, yang kedua ini yang kita bicarakan hari ini, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik. Paling lambat 31 Agustus, Bapak Ibu. Jadi ini sudah menjelang 31. Jadi sudah banyak upaya yang sebenarnya sudah kami lakukan, tapi karena melihat progres data, maka kami mengadakan webinar di hari ini dengan harapan supaya semua informasi ini sampai pada semua stakeholder, baik di semua dinas pendidikan maupun di semua satuan pendidikan. Tujuan utamanya tadi, Bapak Ibu, jangan sampai satu sekolah pun tertinggal. Karena menurut kami, pemahaman kami, untuk bisa melakukan transformasi dana BOS dan BOP ini merupakan komponen yang penting untuk pendanaan di sekolah. Lalu syarat yang ketiga, ini memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta lah begitu ya, istilah lainnya. Jadi izin ini juga komponen yang penting, syarat. Yang keempat ini memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Ini juga merupakan syarat. Kita tahu 2 tahun yang lalu sudah ada penataan bahwa rekening satuan pendidikan itu tidak bisa ditetapkan sendiri oleh satuan pendidikan, tapi harus ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kriteria yang ada. Sehingga nomor 4 ini mungkin perlu diperhatikan, apakah mungkin ada sekolah baru atau ada sekolah yang berganti nama sehingga rekeningnya berubah. Nah, ini perlu dilihat kembali. Yang kelima, bukan satuan pendidikan kerjasama, dan 6, tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian lain. Nah, lalu yang berikutnya ada kriteria khusus, Bapak Ibu. Di kriteria khusus ini, penentuan besaran alokasi itu berdasarkan peserta didik yang memiliki NISN. Nah, kenapa kami tadi juga mendorong mutakhir data itu? Karena besaran alokasi BOS, Bapak Ibu sekalian, dan BOP itu akan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang sudah masuk di dalam sistem. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu misalnya sedang melakukan pengentrian, lalu misalnya ada permasalahan atau karena waktunya kurang, terus nanti dulu deh gitu. Seharusnya dalam sekolah Bapak Ibu ada 100 siswa, ternyata hanya terentri 70, maka akan sayang sekali. Seharusnya biaya operasional yang bisa didapatkan untuk 100 siswa malah hanya bisa mendapat 70 siswa. Jadi ini mohon diperhatikan kembali. Untuk pendidikan kesetaraan diberikan pada peserta didik usia 7-24 tahun. Dan untuk satuan pendidikan swasta ini juga ada hal yang lain, menerima BOS dan BOP. Jadi untuk menerima dana BOS ini untuk yang swasta juga perlu memperhatikan, ada juga banyak satuan pendidikan swasta yang mungkin sudah cukup mapan secara ekonomi dari segi yayasannya, mungkin menolak BOS dan BOP, tapi jangan sampai yang kami ingatkan, Bapak Ibu ini salah melakukan clicking gitu ya, inginnya menerima tapi salah klik, tidak mau menerima begitu. Ini yang mungkin juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya kemarin untuk mendorong percepatan cut-off ini dan mengingatkan kembali ke Bapak Ibu, sudah dikirimkan surat edaran Dirjen PAUD Dasmen kepada seluruh Pemda sebagai upaya percepatan sinkronisasi Dapodik. Di mana di sini ada 4 poin utama ya Bapak Ibu, antara lain dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan yang diinput di Dapodik, lalu dinas melakukan verval terkait dengan sekolah merger, tutup, atau izin yang habis masa berlakunya, dan nomor 3 ini dinas memastikan seluruh sekolah telah sinkron pada 31 Agustus 2023. Jadi ini momen Bapak Ibu sekalian di dinas pendidikan untuk melakukan checking sekolah mana di daerah saya yang belum. Jangan sampai nanti setelah sudah penetapan, sudah ada perpresnya, sudah jadi APBD, baru Bapak Ibu dalam tanda kutip bingung begitu ya, ini kok nggak masuk, ini kok nggak apa, padahal semuanya sudah terjadi. Jadi mumpung masih punya waktu 3 hari ini,
Ini diperhatikan betul Bapak Ibu, datanya juga sudah ada, Bapak Ibu bisa koordinasi juga dengan tim kami di daerah, yaitu BPMP dan B2PMP kalau ingin memastikan lagi sekolah mana yang masih belum selesai. Dan yang terakhir tadi melakukan pengusulan rekening Bapak Ibu. Nah, progres sampai dengan saat ini Bapak Ibu, dari data yang ada 92,6% itu sudah melakukan sinkron. Jadi masih lebih rendah 3,3% jika dibandingkan dengan kondisi 31 Agustus 2022. Jadi dari total sekolah di dalam Dapodik 442.000 satuan pendidikan, yang sinkron saat ini sudah 92,6, sudah di atas 90% ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat sisanya itu 7% itu cukup besar Bapak Ibu. Jadi masih ada 30 ribuan satuan pendidikan yang belum melakukan sinkronisasi. Di sini kami berikan tanda merah, ini dari segi persentase yang terendah yang belum melakukan sinkronisasi itu ada di PAUD dan juga PKBM. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Nah, ini gambaran lebih jauh Bapak Ibu. Jadi 32.400 satuan pendidikan yang belum melakukan sinkronisasi Dapodik. Ini yang tertinggi pada jenjang PAUD. Di PAUD itu masih ada 25.823 satuan pendidikan. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga di 30 hari terakhir, tren yang melakukan sinkronisasi ini spike ya, meningkat tinggi sekali sejak 20 Agustus. Nah, ini harapan kami di 4 hari terakhir ini bisa mengejar ketertinggalan ini 32.000 satuan pendidikan. Karena 32.000 satuan pendidikan ini kalau kita menghitung muridnya pasti juga banyak sekali. Akan sayang sekali Bapak Ibu, banyak hal yang bisa dilakukan dengan pendanaan ini yang akhirnya tidak bisa didapatkan karena mungkin kelalaian atau mungkin ketidaktahuan dari satuan pendidikan untuk melakukan sinkronisasi Dapodik. Jadi dari gambaran ini, kalau kita lihat di SD masih ada 2.296 yang belum sinkron, dan yang tertinggi itu di PAUD ya Bapak Ibu, saya ulang kembali 25.823 satuan pendidikan, di PKBM ada 2.486. Nah ini mohon Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan mungkin mengecek kembali di wilayahnya, Bapak Ibu kepala sekolah, guru, dan operator yang hadir juga mungkin bisa melihat apakah sudah sinkron atau belum, dan mungkin melalui komunitas atau melalui sarana komunikasi yang lain saling mengingatkan begitu ya Bapak Ibu di satuan pendidikan di sekitarnya apakah sudah melakukan sinkronisasi atau belum. Nah, dari satuan pendidikan yang sudah melakukan sinkronisasi tadi Bapak Ibu, itu ternyata masih ada sebagian yang tidak memenuhi kriteria BOSP. Jadi sudah sinkron tapi belum memenuhi kriteria, ada 39.000 satuan pendidikan. Nah, ini antara lain yang pertama ada yang belum sinkron, jadi ini memang belum sinkron, pasti tidak memenuhi kriteria. Lalu yang kedua ini ada 5.236 menolak menerima BOSP. Nah ini mohon untuk Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau swasta, ini mohon dicek kembali, Bapak Ibu memiliki hak untuk menolak BOSP, akan tetapi jangan sampai kejadiannya adalah Bapak Ibu sebenarnya di sekolahnya itu membutuhkan BOSP dan ingin menerima BOSP, tapi karena kesalahan teknis Bapak Ibu salah klik menolak BOSP atau menyatakan menolak tidak berpartisipasi dalam BOSP. Karena kalau Bapak Ibu salah klik itu nanti akibatnya 1 tahun ke depan dianggap sekolah Bapak Ibu tidak membutuhkan BOSP. Jadi ini saya highlight kembali, jika memang tidak membutuhkan, tidak apa-apa untuk menolak, tapi jangan sampai kalau membutuhkan salah klik menolak begitu. Ini hal yang mungkin simpel tapi banyak terjadi juga di beberapa tahun terakhir. Jadi ini mohon dicek kembali Bapak Ibu. Lalu ada 925 izin tidak valid. Nah, ini juga mohon dicek kembali. Dan ada 1061 satuan pendidikan yang sudah sinkron, tapi terdeteksi semua siswanya itu NISN-nya tidak valid. Nah, ini juga perlu dicek ya Bapak Ibu beberapa hal ini. Nah,
tantangan-tantangan terbesar tadi yang pertama izin ya Bapak Ibu. Jadi izin itu ada yang habis masa berlakunya belum dilakukan pengurusan, ada yang izin operasional dalam proses perpanjangan, ada juga konflik internal begitu ya. Nah ini solusinya Bapak Ibu untuk beberapa hal tadi, Sadik yang memiliki permasalahan izin tadi bisa melaporkan ke dinas terkait dengan permasalahannya. Dan kami sudah memberikan diskresi, jadi jika Bapak Ibu izin operasionalnya itu masih dalam proses pengurusan atau proses perpanjangan, itu bisa diberikan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang disampaikan ke Kementerian, yang intinya menyampaikan bahwa satuan pendidikan yang izinnya sedang diurus ini satuan pendidikan yang aktif dan juga melakukan proses pembelajaran secara aktif beroperasi begitu ya, dan melakukan proses pembelajaran. Jadi sebagai satu langkah jika izinnya masih dalam proses pengurusan, dinas bisa memberikan surat keterangan atau cover letter yang menyatakan bahwa satuan-satuan pendidikan tadi itu aktif beroperasi dan melakukan pembelajaran. Itu sudah kami hitung untuk bisa mendapatkan BOSP. Lalu tantangan yang berikutnya ini NISN. NISN ini ada beberapa contoh kasus ya. Misalnya ada yang NIK-nya belum valid, atau kasus yang kedua NISN sudah terdaftar pada Dapodik atau EMIS dan terinput ulang. Jadi ini beberapa solusinya. Yang pertama, pastikan kembali pengisian NIK, nama ibu kandung, sesuai KK ya Bapak Ibu. Jadi ini sering terjadi, kadang-kadang salah entry 1-2 digit, akhirnya tidak valid begitu. Ini yang perlu dicek kembali oleh Bapak Ibu sekalian jika ada warning terkait dengan NISN yang belum valid. Lalu pastikan siswa tidak ganda, Bapak Ibu bisa cek di Verval peserta didik. Dan yang terakhir yang saya sampaikan tadi terkait tantangan partisipasi BOS dan BOP, menolak atau menerima. Nah, saya ingin mengingatkan terutama yang case 2 ya, human error atau salah checklist. Ini kemarin banyak juga terjadi, sekolah-sekolah swasta yang sangat membutuhkan dana BOS, namun karena kelalaian, mungkin operatornya salah klik, kepala sekolahnya tidak ngecek, akhirnya ketika terbit SK penetapan BOS, sekolah tersebut tidak masuk ke dalam sekolah penerima. Nah, ini mohon dicek kembali. Nah, dari total peserta didik yang sudah sinkron, masih ada sebagian yang masih belum memiliki NISN atau NISN tidak valid. Nah, ini gambaran dari permasalahan yang tadi, Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat masih ada 1 juta lebih, 1.141.000 yang NISN-nya tidak valid. Yang terbesar tentu dari segi jumlahnya ya Bapak Ibu, karena populasinya besar, ini ada di SD, di PAUD, dan ini PKBM ya. PKBM ini mungkin yang perlu dicek lagi ya, dengan jumlah peserta didik yang 1,2 juta, ini 13%-nya tidak valid. Nah, jadi ini saya mengingatkan kembali ke Bapak Ibu terkait dengan validitas data NISN ini menjadi sangat penting, karena untuk akuntabilitas kita dalam memberikan BOS dan BOP. Nah, ini mohon dicek kembali tadi di Verval PD-nya kenapa tidak valid. Lalu dari saat ini terdeteksi ada 15.000 satuan pendidikan menolak BOSP, dan yang tertinggi pada satuan PAUD, ini ada 10.760 PAUD menolak BOP Bapak Ibu. Jadi sekali lagi dalam hal ini, kami hanya mengingatkan Bapak Ibu, sebenarnya sekolah atau satuan pendidikan berhak untuk menolak BOSP, jika memang tidak dibutuhkan, dalam artian dari segi yayasan atau sekolah tersebut sudah memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, tetapi kami mengingatkan kembali jangan sampai sekolah yang membutuhkan tapi salah klik, sehingga yang seharusnya sangat membutuhkan BOS atau BOP ini malah tidak bisa dapat BOP atau BOS. Nah, dari 15.000 ini, 15.000 yang menyatakan menolak, Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini mohon dapat melakukan pengecekan kembali apakah memang benar-benar menolak atau sebenarnya ada faktor-faktor lain yang tadi kekhawatiran kami misalnya seharusnya membutuhkan tapi malah salah klik begitu, atau human error. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu bahwa penetapan BOS dan BOP ini dilakukan setahun sekali dengan cut off
per 31 Agustus. Jadi jika satuan pendidikan itu tidak memenuhi syarat dan kriteria penerima, maka potensinya itu tidak akan mendapatkan alokasi dana BUSP selama 1 tahun anggaran. Nah, klausulnya di dalam Juknis selama ini disampaikan bahwa jika itu satuan pendidikan negeri, maka akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jika itu satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, maka itu menjadi tanggung jawab yayasan. Nah, tapi kami mengingatkan kembali, tentu itu hal yang paling tidak kami inginkan, karena sekali lagi pemerintah sudah mengalokasikan dana atau menyiapkan pendanaan untuk seluruh satuan pendidikan yang membutuhkan BOS dan BOP. Jadi dalam sisa waktu ini, mohon Bapak Ibu sekalian, kita semua Bapak Ibu, untuk kepentingan pendidikan kita, untuk kita lebih concern lagi, kita cek kembali, baik dari Dinas Pendidikan, dari sekolah, dan kita semua bersama-sama melakukan pengecekan untuk memastikan semua sekolah yang membutuhkan ini bisa mendapatkan dana BOS dan BOP. Nah, beberapa peran-peran yang bisa dilakukan. Jadi di satuan pendidikan ini ada beberapa peran yang penting begitu ya. Jadi tentunya menjadi bertanggung jawab terhadap kelengkapan kebenaran data, tadi memastikan sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan, lalu menerapkan prosedur pemutakhiran data, ini antara lain untuk PPDB, lalu mutasi masuk, mutasi keluar, mengkoordinasikan secara benar dan akurat, menunjuk petugas sebagai operator, dan seterusnya lah Bapak Ibu ya. Ini mungkin saya nggak sebutkan satu-satu, tapi satuan pendidikan ini memegang peran utama dalam melakukan updating data, karena Bapak Ibu yang memiliki datanya, yang tahu datanya di wilayah di sekolah Bapak Ibu sendiri. Pesan saya di sini adalah mohon Bapak Ibu bergotong royong, bekerja sama begitu ya di satuan pendidikan. Jangan semuanya dibebankan ke satu orang, tapi saling mengingatkan, dan juga yang paling penting juga saling mengecek data. Jadi tanggung jawab terhadap data satuan pendidikan itu ada di kepala sekolah. Tentu kepala sekolah tidak mungkin melakukan semua sendiri, dibantu oleh mungkin ada guru, ada operator, tapi pastikan semuanya bekerja sama dan menghasilkan output data yang baik dan benar, dan akurat, dan mutakhir pada setiap satuan pendidikannya. Lalu yang terakhir ini call to action ya, apa yang perlu segera kita lakukan Bapak Ibu dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa hari ke depan. Jadi UPT dan Dinas Pendidikan, harapan kami untuk percepatan pemutakhiran Dapodik ini melakukan sosialisasi percepatan sinkronisasi Dapodik, mungkin mengingatkan kembali ke seluruh stakeholders di wilayahnya, lalu melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, lalu melakukan identifikasi Bapak Ibu, coba dicek kembali. Mas Dana, sepertinya ada kendala teknis ya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi ya mungkin nanti kita sambil menunggu Mas Dana untuk join kembali ya Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin saya meneruskan sedikit ya, sedikit perangkum dari yang sudah disampaikan oleh Mas Dana tadi. Jadi tadi Mas Dana mengingatkan teman-teman di satuan pendidikan ini jadi jadi ujung tombak ya dalam pendataan kita. Diharapkan adanya gotong royong di satuan pendidikan, karena nggak mungkin sendiri ya nanti operator untuk melakukan pengisian data. Oke, ini Mas Dana udah join. Silakan Mas. Ya mohon maaf Bapak Ibu, tadi jaringannya bermasalah. Ya tadi mungkin di slide terakhir saya ya Bapak Ibu,
Jadi pada prinsipnya kembali lagi bahwa Dapodik itu komponen utama untuk kita semua ya Bapak Ibu, terutama untuk dana BOS dan BOP ini, sehingga informasi ini harus nyampe ke semua pihak. Jangan sampai nanti ada sekolah yang karena tidak tahu gitu ya, akhirnya tidak melakukan sinkron. Jadi mohon sebarluaskan informasi ini, lalu ingatkan juga sekolah-sekolah di sekitarnya begitu terkait dengan sinkronisasi Dapodik ini. Mungkin saya mengingatkan kembali yang terakhir ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kami sudah beberapa tahun ini mengelola dana BOS, itu sangat sedih gitu ya, atau sangat tidak nyaman begitu ketika semua proses ini sudah selesai, lalu sudah diterbitkan semuanya, penganggarannya, dan seterusnya, akhirnya berbondong-bondong sekolah datang, atau ada juga sekolah yang sangat mengalami kesulitan kami tahu, tapi mereka akhirnya tidak bisa sinkron karena tidak tahu atau lupa, dan membutuhkan sekali anggaran ini, tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah terlanjur ditetapkan. Jadi ini kami mengingatkan kembali, harapan kami tidak ada hal yang seperti itu terjadi lagi. Jadi saat ini sudah 92% tadi ya, harapan kami 8% ini dalam 3 hari terakhir ini bisa semuanya sinkron di dalam Dapodik dan juga datanya akurat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini mohon gotong royong kita semua Bapak Ibu, dan kami sendiri juga siap Bapak Ibu di pusat maupun di UPT jika ada permasalahan yang jika nanti tidak semuanya bisa terjawab di sini, bisa melalui helpdesk kami atau melalui UPT atau melalui grup WA yang ada untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian jika ada permasalahan dalam melakukan sinkronisasi. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Dana. Ya, jadi mungkin saya sedikit meng-highlight tadi ya, dari Mas Dana ini sekolah sebagai atau satuan pendidikan sebagai ujung tombak kita untuk pendataan. Ini diharapkan di sekolah sendiri itu ada gotong royong ya, semuanya nggak diserahkan ke operator sekolah, tapi peran dari masing-masing warga di sekolah itu juga diharapkan ada gitu ya, seperti kepala sekolah gitu ya, selalu senantiasa mengecek datanya. Kemudian tadi juga Mas Dana menyampaikan bahwa efek kalau satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan untuk untuk cut off data gitu ya untuk POSP 2024 adalah impact-nya di tahun depan berpotensi tidak akan mendapatkan BOSP selama 1 tahun ya. Ini lumayan Bapak Ibu, jadi segera dilakukan ya langkah-langkah yang tadi. Teman-teman di dinas mungkin bisa kumpulkan lagi sekolahnya, teman-teman di sekolah bisa cek lagi datanya, semoga nggak ada data yang invalid nanti ke depannya. Oke, ini Pak Manik juga sudah menunggu ya Pak Manik ya. Ya, ini kita sudah ada Pak Manik dari Pusdatin. Pak Manik nanti akan menyampaikan terkait dengan kebijakan verbal. Jadi Pak Manik izin menginfokan juga nih Pak, ini kita sudah penonton kita ada 35.000 yang tergabung di YouTube. Mantap. Kemudian di Zoom ini ada 2.500-an yang udah join. Jadi kayaknya kemarin pertanyaan cukup banyak Pak masalah verbal, mungkin Pak Manik nanti bisa disampaikan terkait dengan verbal. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Manik. Terima kasih Mas Nafis. Mungkin saya share ya Mas Hazin. Silakan Pak. Suara saya bisa terdengar baik Mas? Jelas sekali Pak suaranya Pak. Oke, terima kasih Mas Nafis. Jadi terima kasih Mas Nafis, mohon izin yang kami hormati Bapak Sekretaris Paudidasmen, Mas Dana, kemudian Direktur dari Paudidasmen, kemudian Unit Pelaksana Teknis Provinsi, GPMP dan GFP, kemudian dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu serta semua, dan Ketua Yayasan kalau ada yang ikut. Mungkin ada beberapa hal ya sebelum kita ngobrol terkait dengan verbal di sini. Tadi yang perlu bisa kami garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa
beliau menyinggung adanya transformasi pembelajaran, kemudian transformasi satuan pendidikan. Nah, disinilah kenapa satuan pendidikan sebagai poin penting untuk menggerakkan pembangunan di sana. Nah, terkait dengan kebijakan verifikasi validasi data pendidikan ini, tentu ada hal yang mungkin perlu garis bawahi bahwa kalau kami menyebutnya adalah begini. Di era digital di sini, ya, pemenuhan hak setiap warga negara dan hak setiap peserta didik. Ini harus kita coba pahami bersama. Nah, kaitannya dengan satuan pendidikan ini mungkin sangat berimplikasi kepada dinas pendidikan karena begini. Pada saat kita bicara tentang satuan pendidikan, ya, tentu akan berimplikasi kepada salah satunya adalah evaluasi, yaitu tentang rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan ini akan menjadi SPM, standar pelayanan minimal, di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi implikasinya banyak. Ya, implikasinya banyak. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsi karena banyak sekali masalah verbal yang perlu kita permasalahan NIK, permasalahan NISN dan segala macam, tentu perlu kita samakan persepsi dahulu ya. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian konfigurasi tata kelola data pendidikan, kemudian dashboard residu data pendidikan, kemudian verifikasi validasi data pendidikan. Nah, ada yang beberapa hal yang perlu kita samakan persepsi tentang strategi untuk percepatan pembangunan nasional. Mengapa demikian? Karena ada amat Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini harus kita garis bawahi. Bagi semua yang terlibat di dalam proses pendidikan. Yang jelas bahwa kalau kita bicara pendidikan ini tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, tentu payung ini harus kita pastikan. Nah, kemudian dari setiap warga negara tentu ada hal yang harus kita pastikan kaitannya dengan nomor induk kependudukan karena menjadi warga negara tentu harus tercatat secara administrasi di kependudukan, yaitu NIK, nomor induk kependudukan. Nah, kemudian dari Undang-Undang Dasar 45 turunnya untuk sektor pendidikan ini kita kenal yang namanya Undang-Undang Sidiknas ya. Sidiknas di sini. Di situ ada peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi ini ada dua hal yang harus kita pahami bersama jika kita bicara sektor pendidikan. Ya. Jadi kalau boleh kami sambutkan adalah begini. NIK adalah hak setiap warga negara. Kemudian NISN adalah hak setiap peserta didik. Disinilah yang harus kita pahami bersama bahwa NISN, NIK ini bukan hanya semacam kalau NISN hanya 10 digit, bukan itu. Tetapi bahwa di 10 digit itu ada manusia yang harus kita pastikan tentang pendidikannya. Kalau kita bicara tentang sektor pendidikan. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, dari dua hal ini tentang NIK dan NISN di sini ada muncul Perpres 1 Data ya nomor 39 tahun 2019 tentang data induk nasional. Data induk nasional ini ditentukan oleh Presiden. Kemudian turunannya muncul Permen 1 Data Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, dikenal namanya Data Induk Nasional Sektor Pendidikan. Nah, di sini ditentukan oleh Menteri. Ada NPSN, NISN, NUPTK, kemudian NPPP. NPPP ini ada dulu mungkin Bapak Ibu kenal namanya NPYP, nomor pokok yayasan nasional. Karena kaitannya dengan penambahan tentang pendidikan tinggi, kemudian kita lebarkan dari nomor pokok badan penyelenggara satuan pendidikan. Nah, karena pendidikan tinggi juga sudah harus nyambung juga, karena bicara tentang longitudinal. Nah, inilah yang harus kita coba pahami bersama Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang pembangunan nasional, tentu di sini ada 4 hal yang harus sinkron, harus terintegrasi kepada satu data, yaitu ada perencanaan, ada budgeting, ada implementasi, ada monitoring evaluasi. Kalau kita bicara tentang pembangunan di sini, salah satu komponennya kalau kita bicara ARKAS, Markas, ada Siplah, kemudian ada AN, di situ ada AKM, Selingjar, semua merujuk kepada satu data. Nah, ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita
merujuk kepada validitas data. Sudah berangkat nih dari data yang sama. Kemudian sekarang kita merujuk ke validitas data. Nah, validitas data ini menjadi penting karena supaya konsep percepatan pembangunan nasional itu berjalan dengan baik. Maka tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita bicara tentang BOS, tentu akan bicara tentang anggaran yang bisa dikelola satuan pendidikan, yang tentu akan menggerakkan bagaimana satuan pendidikan di sini. Di situ ada ARKAS tentang perencanaannya, kemudian nanti ada pembelanjaan, ada di Siplah, kemudian Siplah nanti masuk di evaluasi, evaluasi ada akreditasi, ada asesmen nasional, semua merujuk pada satu data. Sumbernya hanya dari Dapodik kalau untuk sekolah-sekolah di bawah pembinaan Kemendikbudristek. Itu. Nah, ini harus kita coba pahami bersama bahwa bagaimana integrasi data ini merupakan strategi pembangunan nasional. Maka tadi Pak Dana, Mas Dana menyampaikan banyak program pembangunan yang di Kemendikbudristek, misalkan ada PPG, kemudian sertifikasi, dan sebagainya, itu semua merujuk kepada satu data tadi. Kalau kita bicara tentang Kemendikbudristek, ya dari Dapodik. Nah, tentu kata kuncinya data itu harus valid. Karena kita sudah merujuk kepada validitas data supaya nanti pembangunan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini sebenarnya latar belakang bagaimana kita menggunakan satu data untuk terintegrasi. Ya, maka Bapak Ibu mohon izin ini yang di lapangan sekarang ada PPDB, ada masalah bla bla bla, tentu di setiap sekolah pada saat menerima siswanya salah satu syaratnya apa? Harus melampirkan kartu KK ataupun akta lahir atau apapun yang menunjukkan bahwa dia sebagai warga negara. Jadi artinya sebenarnya di level satuan pendidikan sebenarnya sudah ada aturan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam hal menerima peserta didiknya. Nah, tinggal nanti dari peserta didik kita kasih sebagai NISN kalau dia sebagai peserta didik. Jadi ini adalah langkah berikutnya setelah kita bicara warga negara tadi. Nah, ini sebenarnya alur pikir bagaimana NIK dan NISN ini merupakan sesuatu yang sifatnya sekuens untuk menjaga validitas data tadi. Nah, ada aturan berikutnya yang mungkin harus kita coba pahami bersama. Tahun 2020, Presiden tanggal 15 Mei, jadi tadi Perpres 1 Data tahun 2019, kemudian 2020, ada surat dari Menteri Dalam Negeri, dalam hari Bapak Tito, ya Karnavian itu berkirim surat kepada Kemendikbudristek supaya NIK diterapkan di Dapodik. Jadi ini sudah sesuatu yang sifatnya aturan-aturan yang harus kita coba pegang bersama. Ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Sidiknas, kemudian ada Perpres, kemudian ada Permen, kemudian ada surat dari Kemendagri kepada Kemendikbud supaya menggunakan pada NIK sebagai acuan tadi. Jadi ini harus kita coba pahami bersama bahwa validitas NIK dan validitas NISN menjadi kunci untuk menggerakkan data yang valid tadi. Ya. Kemudian di Kepmen turunannya tadi ada Permen, ada Kepmen, ya. Turunannya dari Permendikbud tentang tata kelola data tadi, ada kode referensi peserta didik yang ditentukan oleh Menteri, ya, tentang kode referensi peserta didik yang dilanjut disebut dengan nomor induk siswa, merupakan nomor unik bagi peserta didik sebagai identitas atau mengawali dan atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor induk peserta didik. Nah, nanti ini saya tambahkan juga per tanggal 31 Agustus nanti setelah ada cut-off, kurang lebih ada sekitar 10.400-an satuan pendidikan itu nanti akan kami soft delete karena sudah 5 semester tidak melakukan entry. Ya, ini 10.400-an ini termasuk sekolah-sekolah di bawah binaan Kemenak. Ya. Jadi tidak hanya Kemendikbudristek aja. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di referensi data itu, Bapak Ibu bisa melihat sekolah mana yang nanti per 31 Agustus kita akan soft delete karena 5 semester tidak melakukan updating data. Entah itu di EMIS, entah itu ada di Dapodik. Kemudian pemberian NISN dilaksanakan dengan ketentuan satu peserta didik hanya dapat memiliki satu kode referensi. NISN diberikan format 10 digit ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu tadi sudah sampaikan jangan dimaknai 10 digitnya,
tetapi bahwa dimaknailah bahwa di situ ada orang hidup sebagai warga negara yang harus kita pastikan tentang pendidikannya. Ini harus kita pegang bersama. Maka ada salah satu NISN ada tidak valid, harus kita kejar, kita pastikan bahwa mereka valid nanti. Kemudian kriteria penerbitan NISN, satu NISN diberikan pada satu peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Satu NISN berlaku untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Satu NISN hanya dapat dilakukan atau diklaim oleh satu satuan pendidikan pada jalur formal atau jalur non-formal yang menjalankan program kesetaraan dan pendidikan PAUD ya, jadi ini. Nah, ini yang sebenarnya kalau terdeteksi ganda ya, cepat dikeluarkan dari sekolah yang tidak tercatat. Maksud kami bahwa kalau memang dipastikan di sekolah Bapak Ibu, pastikan bahwa ini adalah murid Bapak Ibu, bikin surat pernyataan bahwa ini siswa kami, kemudian keluarkan melalui verbal PD, nanti ada mekanismenya. Artinya bahwa validitas itu sudah ada dasar hukumnya yang harus kita pegang bersama. Validitas di sini seperti apa disampaikan oleh Pak Dana tadi adalah kuncinya sesuai dengan faktanya yang di lapangan. Ya, siapa yang tahu persis fakta lapangan? Yaitu ada di satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan sebagai kunci transformasi pembelajaran, bla bla dan seterusnya tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, mungkin perlu kita coba pahami bersama bagaimana Kemendikbudristek sebagai pengelola data pendidikan atau pengelola data sektor pendidikan di sini ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada 6 blok ya, 6 blok. Pertama adalah entry data, kemudian ada integrasinya, kemudian verifikasi validasinya, kemudian data induk kependidikan di sini. Di mana data induk di sini ada data induk satuan pendidikan, data induk peserta didik, data induk pendidik dan tenaga pendidikan, data induk yayasan pendidikan. Nah, kemudian dari data induk ini digunakan oleh internal dan eksternal. Internal ini adalah program-program, semua program yang ada di Kemendikbudristek di sini ya menggunakan data induk. Di mana sumber data induknya ada 3, ada Dapodik, PDDikti, dan EMIS. Kita coba integrasikan. Kemudian tentu pada saat integrasi 3 subsistem ini tentu ada sesuatu yang perlu dikoreksi, maka muncullah verifikasi validasi data. Jadi verifikasi validata ini muncul karena ada tuntutan terkait dengan validitas dari 3 ekosistem yang sifatnya parsial. Ya, ada EMIS, PDDikti, dan Dapodik. Ini coba kita pahami bersama Bapak Ibu semua terkait dengan verbal tadi. Nah, untuk Bapak Ibu bisa ikut memantau ya bagaimana kondisi validasi data, yaitu Bapak Ibu bisa lihat di referensi data Kemendikbud.go.id slide residu, bisa dilihat di mana residu peserta didik, residu pendidik dan tenaga kependidikan, ada residu satuan pendidikannya, apakah izin operasionalnya atau sejenisnya sudah ada atau tidak, itu ada di situ. Nah, nanti ini akan menjadi kunci yang tadi disampaikan Pak Dana, bahwa izin operasional atau surat keterangan dari dinas itu sangat penting. Ya, mohon silahkan untuk bisa beberapa sekolah yang dicek ini belum dan segala macam seperti itu. Tapi intinya bahwa segala sesuatu validitas data ini tidak hanya berimplikasi pada satuan pendidikan, tapi berimplikasi juga kepada dinas pendidikan dan dinas kabupaten kota dan provinsi. Maksud saya, kenapa demikian? Tadi ya, pada saat kita bicara tentang satuan pendidikan akan berimplikasi kepada rapot pendidikan, nanti akan berimplikasi kepada standar pelayanan minimal yang dikelola oleh Kemendagri. Nah, ini aja mata rantainya yang semua on system. Ya, karena kini kita sudah merujuk kepada era digital. Ini, monggo silahkan Bapak Ibu ya di provinsi, kabupaten, sekolah atau masyarakat bisa melihat sekolah-sekolah mana yang masih perlu dikoreksi. Tapi data yang kita tampilkan ini data rangkuman, tidak bisa melihat detail individual. Nanti kalau ada mau lihat detail individualnya ada di mekanisme verbal. Tapi minimal masyarakat bisa tahu bahwa sekolah double dan segala macam. Mungkin bisa jadi pengalaman kami ya Bapak Ibu, bahwa jika anak tercatat di 2 tempat pada jenjang SMA misalkan, ya kelas terakhir, ya itu jelas pada saat
mendaftar di LTMPT pendidikan tinggi pasti tidak bisa karena harus dipastikan data itu valid dulu. Nah, artinya ini bisa menjadi kata kunci kita semua. Bapak Ibu lihat nanti di situ ada anak SMK ya, kelas 13 tapi dia sudah kuliah ya. Tapi masih di kelas 13. Nah, ini perlu koreksi. Perlu dicek kembali apakah seperti itu atau bagaimana. Dikembalikan ke aturan yang berlaku. Nah, ini perlu dikoreksi bersama. Ini salah satu contoh aja. Nah, bagaimana verifikasi validasi peserta didik di sini? Bapak Ibu, ini saya coba capture, ini adalah aplikasi Verval PD. Ini semua satuan pendidikan bisa melihat. Kemudian dinas pendidikan juga bisa melihat di level kabupaten, kota, dan provinsi. Ya, jadi bisa tahu sebenarnya permasalahan setiap sekolah itu dinas bisa. Oh, sekolah ini residunya di mana, ya. Kemudian gurunya residunya di mana. Mohon izin nih Bapak Ibu juga bisa melihat nih guru-guru yang sebenarnya sudah meninggal dunia masih tercatut di data, ini juga perlu dikoreksi. Bisa dilihat di situ. Jadi data ini kita cek ke Dukcapil pusat ya. Jadi bisa kelihatan mana guru-guru, mana siswa-siswa yang perlu dikoreksi tentang validitas NIK-nya, bla bla dan seterusnya. Ya. Kemudian ada beberapa menu di dalam Verval yang bisa dilakukan oleh sekolah. Ini Bapak Ibu bisa lihat beberapa. Yang pertama adalah ada edit NISN, ada edit identitas. Ini edit identitas ini juga bisa menjadi cek Dukcapil pusat secara mandiri oleh sekolah. Karena kalau Bapak kita punya scheduling untuk memadankan dengan Dukcapil ya, tapi ini karena antriannya cukup besar ya. Bapak Ibu bisa melakukan, Bapak Ibu sekolah ya, bisa langsung ngecek padan atau tidak. Nah, ini ada mekanismenya, yaitu ada edit identitas atau cek Dukcapil pusat. Nanti ada beberapa langkah. Yang pertama nanti langkah nama anaknya, ya, kemudian peserta didiknya, kemudian ada tombol validasi ini, ya, cek validasinya. Nah, mungkin ada koreksi, kalau ada koreksi ya coba dicek validasi ini, akan muncul notifikasi sesuai atau tidak dengan data Dukcapil pusat, bukan Dukcapil daerah. Jadi acuannya Dukcapil pusat. Kalaupun ada permasalahan di Dukcapil daerah, monggo silahkan untuk mengupdate Dukcapil pusat. Bagaimana caranya? Tentu di sini Dukcapil punya mekanismenya. Kami di Kemendikbudristek tinggal memadankan di Dukcapil pusat. Nah, setelah ada notifikasi sesuai 100% sesuai jenis kelaminnya dan sebagainya, jadi ada 6 titik, yaitu nomor NIK-nya, kemudian nama pesertanya, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Ini menjadi kunci ya, dengan Dukcapil pusat. Kemudian kalau sudah sesuai, baru nanti diklik nomor 4 untuk update data. Maka otomatis nanti data itu akan valid ya, tandanya akan hijau seperti ini. Nah, ini contoh satu sekolah yang merah semua nih. Ya, data pendudukan dan padahal data NIK sudah ada. Nah, ini sekolah bisa melakukan cek Dukcapil secara langsung, secara mandiri, tidak perlu harus menunggu antrian yang ada di Kemendikbudristek untuk pemadanan. Ya. Di mana pemadanan ini ada batas waktu sampai jam 8 malam. Jadi tidak ada, mohon izin Bapak Ibu semua sekolah, ya, kalau sudah jam 8 malam menurut Indonesia bagian Barat, tidak bisa akan melakukan cek karena sudah di closing oleh Dukcapil. Jadi lakukan pagi ya, setelah jam 6 ya, terakhir jam 8 malam Indonesia bagian Barat itu sudah tidak bisa lagi kalau sudah lepas dari jam 8 malam di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngecek Dukcapil, begitu nanti Dukcapil ini sudah betul semua, jika itu kelas awal maka otomatis besok pagi akan muncul NISN-nya. Ya. Jadi validitas data kependudukan ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama terkait dengan validitas data kependudukan sebagai warga negara tadi. Ya, ini yang mungkin Bapak Ibu coba pahami, bisa melakukan mandiri oleh satuan pendidikan tanpa harus menunggu antrian ya. Terus kemudian hal yang lain ya, ini ada penerbitan NISN untuk kelas lanjut. Jadi kelas lanjut itu yang kita maksud adalah misalkan kelas 7, 8, 9, 10 sampai kelas 13 itu di SMK.
Nah, kalau orang yang bersangkutan belum memiliki NISN, mohon untuk melampirkan ijazah sebelumnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di PKBM ini banyak sekali nih. Pada saat dia paket C, dia mau ikut ujian paket C, ya belum punya NISN, mungkin dia sudah 5 tahun atau 10 tahun tidak sekolah, kemudian ikut paket C, ya nggak apa-apa. Untuk mendapatkan NISN, tolong upload ijazah SMP-nya atau SMP sederajat. Bisa menerbitkan NISN. Karena syarat untuk mengikuti paket C itu, yaitu minimal 3 tahun sebelumnya lulus dari jenjang sebelumnya. Itu ada aturan mainnya. Jadi kalau seseorang mau ikut paket B juga, berarti minimal 3 tahun itu sudah punya ijazah jenjang sebelumnya atau SD sederajat. Itu ada aturan mainnya untuk mengikuti kesetaraan paket B atau paket C. Maka pada saat nanti Bapak Ibu yang di PKBM nih atau SKB yang membuka kesetaraan, ya, bagaimana cara mendapatkannya NISN? Mohon upload ijazah jenjang sebelumnya. Nanti dari upload itu maka otomatis akan muncul NISN-nya. Jadi mekanisme ini tentu harus dipahami bersama terkait dengan validitas data tadi. Jangan sampai seseorang tidak punya rekam didik, tiba-tiba dia ikut paket C, kemudian dia paket C, kemudian dia bisa mengikuti jenjang berikutnya. Nah, tentu di sini ada sesuatu yang mungkin perlu dikoreksi bersama di sini. Nah, ini terkait dengan penerbitan NISN kelas lanjut. Kemudian untuk penerbitan ini terkait dengan perbaikan rekam didik. Jadi Bapak Ibu semua, ini terkait dengan rekam didik tadi, kalau ada anak yang sudah siswanya sudah tercatat, NISN sudah ada, kemudian memperbaiki rekam didik, bisa melampirkan ijazah supaya nanti kelihatan rekam didiknya. Dia SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, nanti kuliahnya di mana, dan selanjutnya. Jadi akan kelihatan rekam didiknya. Gitu. Kemudian satu hal lagi, ya, ini mengeluarkan siswa, ini yang sering terjadi nih. Banyak tadi yang ganda. Jadi Bapak Ibu sekolah atau satuan pendidikan bisa mengeluarkan siswa dari sekolah lain yang tercatat ganda. Entah itu di madrasah, entah itu di ponpes, entah itu di madrasah, ponpes atau bimas. Ya, bimas ini ada bimas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ya bisa tercatat 2 tempat. Nah, dengan catatan Bapak Ibu kepala sekolah harus melampirkan surat pernyataan bahwa betul ini siswa kami. Ya, ditandakan kepala sekolah, kemudian diupload. Nah, hal ini mungkin surat yang ditulis oleh kepala sekolah ini menjadi acuan kami untuk mengeluarkan siswa. Ya, memang sebaiknya melalui sinkron, entah itu di EMIS, entah itu di Dapodik. Tapi karena waktu, koordinasinya cukup butuh waktu, maka sekolah bisa mengeluarkan siswa yang tercatat ganda dengan sekolah yang lain tadi. Tapi dengan catatan tadi, melampirkan surat. Nah, satu hal yang perlu Bapak pahami bersama, ini banyak sekali sekolah yang mengisi NPSN asal sekolah ini adalah sekolah yang bersangkutan. Jadi asal sekolah ini adalah NPSN sekolah ganda di sekolah yang lain. Misalkan Bapak kepala sekolah atau sekolah A, kemudian anak itu ganda dengan sekolah B. Nah, NPSN-nya ini diisi dengan sekolah B-nya. Ya, nanti kepala sekolah sekolah A nanti membuat pernyataan bahwa ini siswa kami. Ya. Nah, itu nanti diupload, kemudian kita di admin bisa kita lihat satu, oke, ini surat pernyataan sudah ada, baru kita keluarkan. Itu secara otomatis. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mohon ini menjadi kunci pertama kaitan dengan validitas data tadi. Pengalaman kami pada saat ada anak tercatat di 2 tempat, ya ada 2 tempat, kemudian di sekolah A mendapat PIP, di sekolah Kemenak juga dapat PIP, ini mendapat teguran juga, cross check
atau semacam evaluasi atau koreksi dari auditor bahwa ini harus dipastikan, nggak bisa dapat dua-duanya seperti ini. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami bersama bagaimana validitas ini menjadi kunci. Saya rasa itu aja Mas Nafis yang kita coba sampaikan ya. Tapi intinya kalau ada permasalahan verbal ini sebenarnya mekanismenya sudah ada ya. Kalau ada merger ya, merger bisa sekolah dengan catatan siswa itu tidak salah satu tidak aktif ya. Aktif di salah satu, bisa merger datanya, bisa report ke dinas untuk melakukan pengajuan merger. Tapi kalau ternyata siswa itu dua-duanya aktif, ya mohon salah satu harus dikeluarkan. Ya, tentu di sini kalau sekolah itu menyatakan bahwa ini siswa saya, silahkan dengan verbal PD itu bisa mengeluarkan, tapi harus melampirkan surat pernyataan. Itu yang pertama. Yang kedua tetap NIK, Mas Nafis. Kenapa NIK itu harus valid? Karena ini tuntutan dari tadi aturan-aturan yang harus kita pahami bersama. Ya, terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Perpres 1 data, kemudian ada terkait dengan surat dari Menteri Dalam Negeri. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita pahami bersama. Saya rasa itu Mas Nafis, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau perlu yang ditanya ya silakan, nanti kami siap untuk menjawab. Tapi yang jelas Mas Hafiz ada grup ya Mas Hafiz. Jadi kalau kalian mau tanya, grup WA dengan teman-teman Pusdatin, dengan dinas itu juga sudah ada. Jadi mekanismenya koordinasi sebenarnya sudah ada. Tinggal nanti bagaimana mengoptimalkan. Makasih Mas. Oke, siap Pak. Terima kasih. Di paparannya lengkap banget Pak. Jadi ini yang sedang dialami oleh teman-teman di Satuan Pendidikan. Kemarin banyak pertanyaan memang soal verbal PD sih Pak. Jadi ini kenapa double, ini bagaimana cara penyelesaiannya. Nah ini tadi Pak Manik sudah menyampaikan jelas banget. Jadi tadi ya Bapak Ibu ya, silahkan kalaupun ada ditemukan double, dari Satuan Pendidikan itu bisa mengusulkan ya Pak, mengusulkan untuk dikeluarkan melalui verbal PD gitu ya. Oke, dan tadi juga Pak Manik sudah menginfokan sebenarnya untuk jejaringnya sudah ada antara teman-teman di Pusdatin dengan admin yang di dinas ya Pak. Iya. Berarti teman-teman Satuan Pendidikan mungkin bisa nitip ya, bisa nitip pertanyaannya ke teman-teman dinas, kalaupun ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Pusdatin, bisa titip ke dinas. Oke, baik Pak, ini mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ini pertanyaannya banyak banget Pak, kalau yang di Zoom ini 99 plus ya Pak, berarti ini udah lebih dari 100 nih yang nanya, tapi kayaknya tidak mungkin kita akan jawab semua. Nanti akan kita pilih ya Pak, beberapa pertanyaan yang yang sering ditanyakan di Satuan Pendidikan. Teman-teman, mungkin bisa ditampilkan untuk pertanyaannya. Pak Dana, monitor. Oke, siap. Siap. Jadi Mas Dan, ini ada pertanyaan pertama nih dari Ibu Sutari dari SDN Ciampea. Ini saya sering dengar juga sih Ciampea ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mas Dana. Sekolah sudah melakukan pengiriman data tapi tidak muncul pada progres pengiriman. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Mas Dana mau langsung jawab? Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Mas Hafiz. Jadi, terima kasih nih dari SDN Ciampea. Jadi terhadap hal ini, yang pertama itu pastikan yang dilakukan oleh sekolah adalah sinkronisasi, bukan tarik data. Ini khawatirnya salah gitu ya. Karena kalau tarik data itu hanya bersifat narik dari server pusat, tapi bukan mengirimkan dari lokal ke server pusat. Jadi ini mungkin mohon dicek, jangan-jangan ini kesalahannya di situ gitu ya. Jadi pastikan yang dilakukan adalah sinkronisasi, bukan menarik data. Mungkin itu Mas Abid. Oke. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya, yang dilakukan untuk pengiriman adalah sinkronisasi, bukan tarik data. Oke, yang kedua ada dari Pak Guan dari SMK AK Nusa Bangsa. Ini pertanyaan untuk Pak Manik. Bagaimana jika siswa NISN-nya ini terdeteksi ganda? Ini adalah siswa kembar Pak Manik.
Ya. Jadi dia itu pakai satu NISN yang sama. Ini kemarin kayaknya pas saya ngisi webinar di Jawa Tengah juga sama sih, ada yang pertanyaan ini juga. Monggo Pak Ya. Manik. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan dari SMK Al-Nusa Bangsa ini, tolong informasikan ke admin dinas, nanti di dinas akan kirim ke Pusdatin untuk diterbitkan NISN baru. Tentu akan harus melampirkan itu, kartu kakak atau apapun itu, Mas. Yang jelas nanti koordinasi dinas, Mas, dengan koordinasi dinas menyampaikan bahwa anak ini kembar. Oke, siap. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau ditemukan ada yang kembar dan terdeteksi invalid ya gara-gara ganda, silakan nanti koordinasi dengan dinas untuk nanti bisa diterbitkan NISN barunya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Acep Rahmat dari SMK Wikrama Bogor untuk Mas Dana. Masa berlaku SK izin operasional ini sudah habis, sedangkan SK izin operasional yang baru masih dalam proses. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan? Ya, baik. Terima kasih Pak Asep. Jadi tadi mungkin saya sudah sampaikan, saya ingatkan lagi. Jadi jika SK izin operasional itu sudah habis dan masih dalam proses pengurusan, itu bisa melapor ke Dinas Pendidikan dan meminta surat keterangan dari Dinas Pendidikan bahwa SMK Bapak Asep ini aktif melakukan proses pembelajaran begitu. Jadi dengan surat keterangan dari dinas itu nanti bisa diupload di dalam Verval ya. Verval ya. Nah, nanti di Verval itu dengan mekanisme tadi sudah bisa kita hitung sebagai pengganti izin operasional untuk sementara begitu, sambil itu diurus begitu. Oke. Mungkin siap. itu Pak Acep ya, ini Pak Asep atau Pak Acep nih? Mungkin Pak Acep, Mas. Pak Acep ya. Ya itu mungkin Mas Nafis. Iya. Ini kayaknya masih saudaraan ini, ada Pak Yusep. Jadi atau memang karena orang Sunda ini namanya mirip-mirip Pak. Jadi ada Pak Yusep dari SDN 2 Bayombong. Pertanyaan untuk Pak Manik. Bagaimana mengatasi masalah residu siswa yang recordnya aktif dan aktif? Dan siswa yang recordnya aktif dan tidak aktif. Jadi kalau tadi Pak Manik sempat menyampaikan kan memang ini yang bisa di merger itu kan yang sudah aktif dan tidak aktif ya Pak, Ya. statusnya. Tapi kalau Ya. ketemu nih ada statusnya aktif dan aktif itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Nafis. Jadi sudah kami sampaikan ya, untuk yang aktif dan tidak aktif dulu Mas. Jadi ini nanti pada saat cut off kita coba cleansing by system, tapi bisa juga melalui mekanisme dinas ya. Dinas nanti dengan aplikasi PraPD itu bisa dinas melakukan merger jika aktif dan tidak aktif. Itu. Tetapi kalau untuk aktif dan aktif, ini sudah saya sampaikan tadi, satuan pendidikan yang pertama adalah memastikan bahwa benar-benar siswa itu aktif di sekolah yang bersangkutan. Karena nanti harus mengeluarkan atau menyatakan bahwa ini siswa saya. Ini nanti jadi kunci kita untuk memastikan bahwa oke, benar ini Bapak Kepala Sekolah yang bertanggung jawab bahwa pengeluaran siswa dari arah yang bersangkutan itu dari sekolah yang lain. Artinya di sini memastikan sekolah atau siswa itu ada di sekolah Bapak dengan mengeluarkan surat pernyataan tadi. Dan mekanismenya dengan PraPD, keluarkan siswa dari sekolah lain tadi dengan melampirkan surat pernyataan. Maka otomatis nanti begitu kita lihat, Verval, kita approve, sekolah itu, siswa itu akan tidak ganda. Oke. Ya. Izin Pak. Jadi mungkin follow up dari pertanyaan Pak Yusef ya. Jadi tadi kalau untuk yang aktif-aktif itu bisa diajukan untuk mengeluarkan dari via Verval PD ya Pak. Betul. Diajukan surat keterangan bahwa itu adalah siswa di sekolah yang bersangkutan. Nah, Ya. tapi nanti untuk approval-nya nanti dari dinas kah atau dari Pusdatin? Udah langsung pusat nih. Langsung Pusdatin ya Pak? Iya, harus pusat karena sebaiknya nanti memang mekanisme berikutnya dinas bisa. Tapi kita mencoba untuk kita pusat dulu supaya nanti bisa jalan. Setelah itu jalan nanti harusnya kabupaten ikut bisa terlibat di mengajukan. Tapi kan masalahnya begini Mas, ini kenapa harus pusat? Kan tidak hanya di Dapodik, dengan EMIS juga Iya, Mas. EMIS juga ya Pak? Siap. Iya, betul. Jadi diambil pusat karena itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Manik sudah cukup jelas. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi?
Bisa di next mungkin kalau masih ada. Oke, masih ada, kayak masih ada 50 pertanyaan lagi Pak. Semoga waktunya cukup ya Pak. Oke, ini untuk Mas Dana dari Pak Mahendra. Bagaimana jika dari Kabupaten Cilegon ya? Bagaimana jika sekolah saya di merger setelah cut off? Nah ini kayaknya pertanyaan kemarin banyak ya. Pak ini sekolah saya merger tapi masih belum diproses. Oh Pak ini saya mau merger tapi baiknya kapan? Mungkin Mas Dana bisa menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi terkait sekolah merger ya Bapak Ibu, jika sudah cut off bos, jika ada sekolah yang mengalami penutupan atau penyelenggara satuan pendidikan itu harus melakukan pengembalian dana yang diterima ke rekening kas umum daerah dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada kementerian atau Pemda. Jadi ya misal dalam kurun waktu tertentu sudah terlanjur digunakan, itu bisa dilaporkan, tapi pasca penutupan itu dana yang sudah terlanjur salur itu tadi harus dikembalikan. Nah ini memang harus dibuat strategi juga ya Bapak Ibu dalam konteks merger atau penutupan sekolah ini, aturan yang berlaku seperti itu. Nah, secara timeline mungkin ini juga bisa jadi perhatian kita bersama ya Bapak Ibu supaya bisa lebih maksimal apakah ketika merger ini sebelum tahun ajaran gitu ya, secara penjadwalannya apakah bisa dilakukan begitu di Pemda supaya dalam konteks dana bos ini bisa lebih maksimal. Mungkin itu Mas Hafiz. Siap. Jadi apa namanya? Kalau bisa memang sebelum cut off ya, Mas Dana ya. Oke. Tahun ajaran lah mungkin ya. Siap. Oke, selanjutnya ini menyambung dari pertanyaan Mas Dana. Ini lanjutan untuk Pak Manik pertanyaannya dari Adi Nugraha, SLB Kota Bandung. Jika ada data di KK dan akte kelahiran berbeda dengan, ini maksudnya jika ada data di KK dan akte kelahiran ini berbeda, bagaimana solusinya? Ya, solusinya ada di Dinas Kependudukan. Ya, acuan kami Kemendikbudristek adalah Dukcapil yang ada di pusat. Acuan kami, ya, acuan Kemendikbudristek adalah Dukcapil di pusat. Tetapi kalau ada perbedaan KK dan akte kelahiran, tentu solusinya ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota masing-masing. Oke. Ya. Ini sambil ngingetin juga ya Pak ke teman-teman di satuan pendidikan. Jadi tadi kalau di verbal ternyata masih residu gitu Pak gara-gara NIK, nama, tanggal lahir dan seterusnya. Padahal datanya mungkin sudah diperbaiki. Tadi ada fitur baru ya Pak, ada fitur baru untuk validasi atau cek data mandiri. Cek data mandiri gitu ya. Itu istilahnya kayak nge-bypass ini ya Pak, nge-bypass antrian gitu ya Pak. Jadi kalau di Pusdati memang ada antriannya, tapi mengingat ini udah mau cut off, jadi mungkin bisa dicek ya Bapak Ibu ya untuk ngilangin residunya. Oke, selanjutnya ini ada dari Bapak Dodoy dari Disdik Kabupaten Sijunjung untuk Mas Dana. Apakah sekolah yang baru terbit NPSN dapat mendapatkan dana BOSP? Mas Dana? Ya, terima kasih Pak Dodo ya dari Sijunjung. Jawabannya bisa Pak. Jadi sekolah yang baru terbit NPSN itu bisa mendapatkan dana BOS. Tapi sama syaratnya, jadi pastikan sekolah itu sudah melakukan sinkronisasi sebelum tanggal 31 Agustus. Dan kalau untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga pastikan sudah mengupload ya atau melengkapi SK izin operasional dan juga sudah menyatakan menerima dana BOSP. Jadi secara umum itu bisa gitu untuk bisa mendapatkan dana BOSP. Oke, intinya bisa asal persyaratannya dipenuhi ya, Mas Dana ya, sinkron, izinnya diisikan, siswanya diinput, NISN-nya sudah terbit juga. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Pak Manik dari Bu Yunita dari SMK 1 Malang. Apa penyebab banyak silang merah, Pak, pada tabel residu di Verval PD? Wah, ini kayaknya residunya masih banyak, Pak, di Verval PD. Pak.
Nanti kita cek nih SMK 1 Malang nih Bu Yunita. Oke, begini Bu Yunita ya. Saya catat dulu SMK 1 Malang nih ya. 1 Malang supaya nanti kita langsung cek. Jadi begini Bu Yunita ya. Residu yang merah ini ada kemungkinan adalah NISN-nya kosong. 1. Yang kedua, NISN-nya double. Double itu tercatat dengan sekolah yang lain. Yang ketiga, bisa data kependudukannya. Data kependudukannya itu merupakan variasi. Bisa NIK-nya tidak betul, bisa jenis kelaminnya tidak betul, bisa nama ibu kandung tidak betul, bisa tempat lahir tidak betul, atau tanggal lahir tidak betul, atau residu desanya. Kenapa residu desa? Ini untuk penanganan ATS, Mas. Anak tidak sekolah. Kan nanti penanganan ATS kan harus tahu di desa mana. Nah, ini gunanya ke sana. Nah, ini harus kita coba pahami. Jadi masalah kependudukan ini banyak variasinya. Tapi kata kuncinya untuk masalah kependudukan, itu kuncinya adalah Dukcapil pusat, bukan Dukcapil daerah. Itu dulu yang mungkin perlu kita pahami. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi ya, kalau masih ada merah-merah, nunggu kayaknya kok nggak jadi hijau gitu ya, nggak jadi centang-centang ya. Tadi ada fitur untuk cek data, cek kependudukan. Ya cek kependudukan lewat Verval PD. Yang mungkin itu bisa dicoba ya nanti Bu Yunita. Next. Masih ada pertanyaan kah, teman-teman? Oke. Wah, ini kayaknya udah pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, ini ada dari Pak Jamardin dari PKBM Pelita untuk Pak Manik. Mengapa tidak bisa memperbaiki NIK pada menu edit identitas? Ya. Jadi mungkin case-nya ada beberapa ya Pak yang masih belum bisa perbaikan NIK. Betul. Terima kasih Mas. Jadi NIK ini kita kunci karena begitu merubah NIK pasti akan berimplikasi ke banyak hal Mas. Ya, artinya bisa melakukan perubahan melalui nanti ULT. Jadi ada unit layanan terpadu di kementerian ini ada fasilitas Mas, ada medianya. Nanti koordinasi di ULT-nya Mas, unit layanan terpadu. Nah, nanti ada tim dari Dapuri dan Pusdatin itu yang ada di ULT terkait dengan perubahan-perubahan NIK. NIK kemudian yang perbedaannya sangat jauh, ya misalkan namanya, misalkan ini namanya Manik, kemudian dirubah Nafis, kan jauh banget ini. Nah, tentu di sini harus ada konfirmasi melampirkan ABCD tadi. Jangan sampai nanti nama saya dipakai Mas Nafis atau terbalik Mas Nafis saya pakai nanti NIK-nya. Nah, dan selanjutnya. Ini harus ada koreksiannya. Makasih Mas. Siap. Ya, jadi lewat ULT Mas ya. Siap. Lewat ULT. Berarti ya. Lewat ULT ya Bapak Ibu ya, untuk yang perbaikan NIK atau perbaikan data yang jauh banget ya Pak. Ya. Ya, sangat berbeda jauh. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Adam dari Al Malik untuk Mas Dana. Bagaimana perhitungan penerima BOSP untuk siswa yang mutasi setelah cut off 31 Agustus 2023? Mas Dan? Ya, baik. Jadi dari Pak Adam ya, perhitungan penerima BOSP ini berdasarkan cut off 31 Agustus, Pak. Jadi jika ada perubahan setelah masa itu, cut off itu, maka tidak memberikan pengaruh terhadap alokasi dana BOSP yang sudah ada begitu. Karena penetapan BOSP hanya dilakukan sekali setahun dan itu digunakan selama 1 tahun anggaran gitu. Mungkin itu Mas Hafiz. Oke, siap. Tadi memang kalau memang dia mutasinya setelah cut off ya itu silakan dimutasi aja, tapi data yang akan kita pakai adalah data per tanggal 31 Agustus. Sudah cukup jelas ya Pak Adam. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Manik dari Pak Rahmadini. Ini Bapak atau Ibu ya, Rahmadini dari Kota Payakumbuh. Ini kayaknya pertanyaannya agak mengulang Pak dengan yang tadi udah disampaikan. Ini bagaimana cara memperbaiki residu data kependudukan peserta didik?
mungkin Pak Manik bisa apa Ya, namanya, ditekankan lagi nih Pak, ini ya, cara memperbaikinya ya. gimana Pak? Oke, terima kasih. Ada dua hal yang Ibu Rahmadini ini kelihatannya. Kalau data kependudukannya tentu harus perbaiki melalui Dinas Dukcapil daerah kabupaten kota. Nah, acuan kami adalah data kependudukan yang ada di pusat, yaitu di Dukcapil pusat. Selama di Dukcapil pusat itu sesuai atau tidak sesuai di kabupaten kota, tolong dipastikan data kependudukannya melalui Dinas Dukcapil. Jadi acuan kami adalah data kependudukan di pusat itu. Jadi perbaikannya bagaimana tentang kependudukan? Ya tentu harus memastikan dengan Dukcapil daerah untuk mengupdate Dukcapil pusat. Gitu Mas. Mekanismenya setiap sekolah bisa secara mandiri untuk cek Dukcapil pusat. Ya. Oke. Jadi kalau untuk ngecek harusnya apa namanya, kalau masuk residu jangan-jangan karena masih masuk antrian tapi antriannya belakang banget ya Pak, nggak Ya, bisa selesai-selesai, jadi. tapi Bapak Ibu Ya. bisa coba lakukan cek Dukcapil secara mandiri lewat Parval PD. Baik, terima kasih Pak Manik, Pak Dana. Ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu ya, cuma kayaknya tidak bisa kita jawab satu-satu karena waktunya juga terbatas. Nah, mungkin sebelum kita menutup sesi ini, apa namanya, Pak Dana, Pak Manik, mungkin ini ada closing statement atau call to action gitu ya terkait dengan percepatan sinkronisasi ini. Mungkin ada beberapa catatan yang ingin disampaikan ke satuan pendidikan, teman-teman di dinas atau UPT kita, monggo Pak. Mas Dana dulu mungkin ya. Ya baik, terima kasih Mas Nafis. Mungkin closing statement saya mengulang beberapa hal tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita punya banyak hal yang perlu dilakukan ya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Banyak sekali inisiatif yang perlu dilakukan dan itu akan memberikan banyak impact begitu, baik dari segi rapor pendidikan, asesmen nasional, banyak sekali hal yang masih perlu dilakukan oleh kita bersama, di mana ujung-ujungnya semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa kita. Dan dalam konteks itu tentunya dana BOS dan BOP ini merupakan salah satu sumber pendanaan utama yang salah satu kriteria utamanya itu adalah sinkronisasi Dapodik. Di mana sinkronisasi Dapodik inilah yang menggambarkan keaktifan dari sekolah Bapak Ibu sekalian dan juga gambaran berapa data yang memang layak untuk dibiayai melalui BOS dan BOP. Jadi sekali lagi mari kita bergotong royong bersama, kami di Kemdikbud bersama dengan UPT kami juga di BPMP B2 PMP, lalu Bapak Ibu di Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kap Kota, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, guru, dan juga semua para operator, mari kita gotong royong bersama. Tadi masih ada 32.000 satuan pendidikan yang belum sinkronisasi. Saya membayangkan itu jumlah yang luar biasa besar, yang anggarannya semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat dan tidak bisa mendapatkan dana BOS dan BOP selama 1 tahun ke depan. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Ya. Oke. Silakan Pak Manik. Iya, terima kasih Mas Nafis. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ada perubahan paradigma terkait dengan pengelolaan data. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat kita bicara pembangunan pendidikan nasional, maka tidak akan lepas dari kualitas data pendidikan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya parsial. Pembangunan-pembangunan, data-data, bukan seperti itu. Jadi pada saat kita bicara pembangunan pendidikan, otomatis kita akan bicara data. Itu pasti. Ya. Nah, ini mohon izin, maka slogan kami dari awal, Mas Nafis, mohon izin Bapak Ibu semua, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu data itu kita pegang. Terima kasih, itu dari kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Manik, Mas Dana, untuk closing statement-nya. Bapak Ibu tadi udah banyak ya yang disampaikan oleh Mas Dana dan Manik terkait dengan pendataan gitu ya. Kami harapkan Bapak Ibu bisa memaksimalkan
di waktu yang tinggal 3 hari sebelum sebelum cut off ya. Jadi kita nanti cut off itu 31 Agustus pukul 23.59. Jadi walaupun sudah masuk masuk tanggal 31 masih punya waktu sampai 23.59 nih Bapak Ibu. Baik. Jadi tidak terasa Bapak Ibu, ini waktu juga yang memisahkan kita. Nah, ini sebelum kami tutup ya, saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf jika ada penyampaian dan dalam penyampaian ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, karena tadi saya buka dengan pantun Bapak Ibu, ini saya tutup juga dengan pantun. Jalanan macet katanya bikin polusi, ya. Ada baiknya kita naik angkutan. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Rika. Silakan Bu Rika. Baik. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Nandana Baswara dan juga Bapak El Manik Mustika Hendro dan juga Bapak Nafis Hoirul Huda selaku moderator. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, telah kita simak bersama tadi sesi paparan yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami mohon maaf bila semua pertanyaan tidak dapat terjawab pada kesempatan ini. Dan dengan selesainya sesi paparan tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu agar mengisi daftar hadir pada link yang tersedia dan materi paparan dapat diunduh melalui link yang akan dibagikan. Dan izinkan saya menyampaikan satu pantun kembali untuk penutup. Pergi ke pesta pakai baju baru. Di sana bertemu dengan para sahabat. Ayo lakukan sinkronisasi Dapodik tepat waktu untuk cut off bantuan operasional Satuan Pendidikan tahun 2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya Rika dan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, mohon maaf bila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.